Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Ketua Gapensi dan Sekjen dan juga para Ketua DPD. Di sini ada beberapa Ketua Asosiasi, Ketua Alfi dan hadirin yang saya hormati. Bahagia bahwa hari ini saya ikut di antara Bapak Ibu sekalian untuk melakukan memperingati atau peresmian dari pengurus. Saya ucapkan selamat dan kami diminta untuk menyampaikan suatu diskusi tentang agenda refleksi catatan 10 tahun pemerintahan Jokowi di bidang konstruksi, infrastruktur dan investasi. Dan dalam kesempatan ini tentu dengan rasa bangga banyak sekali teman-teman yang dari daerah merupakan sahabat-sahabat perhubungan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, hari-hari ini memang Pak Presiden melanjutkan apa yang menjadi policy beliau dan secara khusus memberikan suatu stressing bahwa apa yang dilakukan adalah satu upaya membangun Indonesia sentris. Tadi dikatakan bahwa ada kereta di Sulawesi, ada bandara di Papua, itu bagian daripada filosofi Indonesia sentris yang tidak hanya di Jawa, tapi juga di Kalimantan, di Sumatera, dan beberapa daerah di pelosok tanah air. Bapak Ibu sekalian, kita memang diberikan tugas pada Pak Presiden, apa yang disampaikan tadi, bahwa setiap kali membangun tidak terbatas pada membangun, tapi bagaimana pembangunan itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, oleh karenanya kita ada 3 KPI atau Key Performance Indicator. Yang pertama adalah bagaimana membuat konektivitas nasional, lalu meningkatkan pelayanan dan meningkatkan keselamatan. Ketiga itu menjadi 3 ujung tombak yang menjadi visi dari Kementerian Perhubungan. Nah, oleh karenanya apa yang kita lakukan di daerah-daerah, apakah itu di barat, di Sumatera maupun di timur, di Papua, kita pastikan bahwa konektivitas itu terjaga dengan baik, bahkan sampai ke pembangunan kita pikir untuk dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, kita Kementerian Perhubungan secara konsisten mengembangkan pembangunan infrastruktur transportasi yang dapat menghubungkan antar kawasan. Nah, oleh karenanya kalau di Indonesia bagian barat kita mengenal bahwa semua kegiatan bapak-bapak yang di bidang kelautan itu udah komersial, tapi tidak dengan ada yang di Indonesia bagian timur, di mana kita mengupayakan tol laut, di mana tol laut itu disubsidi, dan apa yang kita lakukan, kita akan menjangkau daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Ambil contoh, katakan kita mengelola satu bandara di Asmat, atau membangun pelabuhan di tempat-tempat di pelosok, di NTT, di Maluku dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada upaya kita membangun di daerah terluar, terdepan dan perbatasan. Kita juga membangun daerah pariwisata. Khusus ada 10 daerah pariwisata. Beruntung kalau Bapak Ibu sekalian menempati dekat Toba, di Jogja, di Bali, Mandalika, Labuan Bajo, lalu apalagi di Wakatobi dan sebagainya. Nah, di situ kita mempunyai suatu tugas bahwa bagaimana daerah wisata itu menjadi utama dan daerah itu menjadi hal-hal yang penting untuk dilakukan. Nah, dari apa yang kita lakukan pada 10 tahun terakhir ini, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintahan di sektor darat, kita membangun pelabuhan penyeberangan, kita membangun dermaga bagi mereka-mereka yang di Danau Toba, kita membangun lebih dari 12
dermaga yang membuat pariwisata di Danau Toba semakin baik. Kita juga mengupayakan, katakanlah rekan-rekan yang di Jawa Barat, kita membangun BTS yang ada di Bogor, ada di Tangerang, dan baru-baru ini di Depok. Upaya itu juga diikuti dengan bagaimana kita mengupayakan angkutan massal. Jadi teman-teman dari Makassar, dari Medan, dari Bandung, dari Semarang, dan dari Surabaya, kita upayakan angkutan massal itu menjadi satu keharusan. Nah, oleh karenanya sebagai rekan kami di KPNC tentu bisa memberikan suatu upaya-upaya yang sinergis, sekalipun ini secara langsung bukan menjadi bagian Bapak Ibu sekalian, angkutan massal perkotaan menjadi penting dan harus dilaksanakan. Di sektor laut kita membangun ratusan pelabuhan non komersial, juga membangun pelabuhan-pelabuhan yang berstandar internasional, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden selalu bagaimana kita menurunkan dwelling time. Di pelabuhan, kalau selama ini kita hanya mengenal pelabuhan besar, tapi sekarang lebih dari 260 pelabuhan kita gabungkan dalam suatu sistem sehingga masing-masing itu bisa terkontrol dengan baik. Kita juga mengupayakan tol laut yang mempersatukan Indonesia Barat dan Timur, sehingga akses daripada barang-barang logistik ya dari Alfi kita berikan kesempatan untuk menikmati subsidi untuk Indonesia bagian timur. Tetapi Indonesia Barat sudah komersial sehingga kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dari sektor udara kita juga mengupayakan on time performance itu meningkat dengan baik, dan juga rute-rute jembatan udara di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, bahkan di Sumatera itu menjangkau daerah di ketinggian yang terpinggir. Kita juga melakukan upaya bagaimana kereta api termasuk di Sulawesi Selatan itu dijalankan. Bapak Ibu sekalian, kita bahwa apa yang dicanangkan Pak Presiden untuk membangun PSN, kita lakukan dengan sistematis, dan tercatat 45 proyek strategis nasional di sektor pelabuhan, udara, kereta api, dan darat terselesaikan selama 10 tahun ini. Bapak Ibu sekalian, kita juga mengenal bahwa apa yang dilakukan Pak Presiden, muncul hal-hal yang harus kita hadapi pada saat COVID. Kita melihat bagaimana upaya Bapak Presiden untuk memimpin semua kabinet untuk menyelesaikan COVID dengan baik, dan alhamdulillah itu berhasil dengan baik, dan kita bisa tetap mengendalikan dengan pertumbuhan yang baik dan inflasi yang sangat rendah. Satu prestasi yang mungkin satu dari yang terbaik di dunia. Dan dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa untuk melakukan pemulihan ekonomi kita butuhkan upaya-upaya untuk melakukan atau mengimprove apa yang ada di perhubungan. Dalam rangka itu kita melakukan beberapa upaya, katakanlah di sektor laut ya. Jadi teman-teman yang mengupayakan pembangunan di sektor laut, kita mengenal Ineterpnet ya. Lalu kita juga mengupayakan upaya-upaya konektivitas di udara, dan kita mengupayakan juga jalur rel untuk sebagai logistik, dan kita harapkan sebagai backbone. Tidak saja di Jawa, tetapi di Sulawesi kita lagi mengupayakan bahwa jalur kereta api yang ada di Makassar, Parepare itu menjadi backbone dari logistik yang ada di Sulawesi Selatan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir apa yang dilakukan KPNC sangat bermanfaat untuk memudahkan kami melaksanakan kegiatan-kegiatan konstruksi, dan kami siap untuk memberikan suatu kolaborasi, dan tentu kami harapkan
Bapak Ibu sekalian memberikan satu pekerjaan yang maksimal dan memberikan satu hasil yang baik, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk membangun infrastruktur yang di sektor transportasi berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa Gapensi selalu konsisten membangun di semua daerah dan juga mampu untuk bersaing, katakan tidak 80%, tetapi bersaing dalam arti kata bersaing dari kualitas dan juga kemampuan memberikan suatu sumbangsi bagi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.